Atas dalih pembinaan, Prada Luki Namo dianiaya hingga tewas. Alasan tersebut jelas tidak bisa dinormalisasi. Tidak hanya menindak tegas pelaku penganiaya Prada Luki, TNI sudah seharusnya berbenah diri dan mencari format baru dalam melakukan pembinaan tanpa kekejaman, seperti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Saya akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PKB, Oleh Soleh, dan juga analis militer Al-Araf. Selamat malam, Pak Soleh, Mas Araf. Selamat malam, Mbak. Baik, Pak Soleh, Kadis Pen TNI AD menyampaikan motif para tersangka menganiaya Prada Luki yang katanya adalah melakukan pembinaan. Alasan seperti ini masih bisa diterimkah, Pak Soleh? Pada prinsipnya tentu kita sebagai warga dan tentunya saya sebagai anggota DPR RI menghormati apa yang disampaikan oleh TNI. Tentu kita semua tidak bisa melihat langsung dan dalam peristiwa itu kita hanya menunggu informasi lewat media dan keterangan-keterangan dari para saksi dan berikut juga dari keluarga. Namun demikian, tentu DPR sangat mengapresiasi juga ya, di mana TNI hari ini sudah melakukan transformasi dalam berbagai bidang, termasuk soal kedisiplinan dan tentunya tidak terkecuali dalam penegakan hukum itu sendiri. Hal ini sangat terlihat bagaimana TNI sudah menetapkan tersangka 20 orang anggota yang terlibat, dan TNI hari ini mendengar arahan dan masukan serta desakan dan bahkan permohonan dari keluarga bagaimana agar TNI mampu menyelidiki secara transparan dan menghukum seberat-beratnya. Dan TNI hari ini menuju arah ke sana. Soal alasan apakah ini melakukan pembinaan atau yang lain, ya itu dalam hal bagaimana juga TNI melakukan pembinaan sesungguhnya, karena memang saya mendapatkan informasi bahwa itu sedang dilakukan pembinaan. Namun demikian tentu ini DPR melalui pimpinan juga sudah menyampaikan bagaimana agar kejadian Prada Luki ini tidak terulang kembali. Maka oleh sebab itu rekomendasi kami adalah satu, bagaimana TNI mampu memperbaiki SOP dalam pembinaannya. Apakah SOP pembinaan satu wilayah dengan wilayah lainnya tidak disamaratakan atau tingkatannya juga tidak disamakan. Yang kedua, bagaimana juga TNI dalam rangka tegak lurus pada SOP itu sendiri harus membuat efek jera. Maka dalam rangka efek jera ini mau tidak mau maka proses hukum terhadap penganiayaan ini harus diproses secara transparan, kemudian dihukum dengan seadil-adilnya. Oke, tapi kalau pembinaannya sampai menyebabkan kematian seperti ini, Pak Soleh, apakah tidak bisa langsung disebut bahwa ini sudah terjadi pembinaan yang kebablasan, Pak? Dan seharusnya tidak disebut pembinaan lagi, tapi memang penganiayaan? Dalam konteks narasi apakah ini penganiayaan ataupun pembinaan, mungkin yang lebih tepatnya adalah pembinaan di mana ada sebuah kecelakaan yang sifatnya emosional mungkin dari oknum-oknum para pelaku quote and quote penganiayaan itu sendiri. Nah, kalau misalkan kan gak mungkin juga TNI secara organisasi, gak mungkin juga kelompok misalkan melakukan penganiayaan secara tidak beralasan ataupun ujug-ujug lah bahasanya ini. Ini dalam konteks apa? Nah, ini juga kita juga bisa menghormati ya apa yang disampaikan oleh TNI. Namun demikian, yang paling pokok adalah bagaimana
peristiwa Pradaluki ini menjadi alarm Baik, perbaikan Pak ke Soleh. dalam bagaimana ke depan ini tidak terulang lagi. Saya secara pribadi, DPR secara kelembagaan bisa memahami psikis daripada ayah dan ibu serta Ya, keluarga Pradaluki. Nah, oke oleh sebab baik. itu ya jangan sampai eh Prada Luki yang ke depan itu ada lagi gitu. Nah, oleh Ya, sebab itu makanya sekali pembinaannya tidak lagi. boleh dinormalisasi sebagai sebuah bentuk penganiayaan secara fisik ya. Saya pindah dulu ke Mas Araf. Mas Araf, pembinaan kan seharusnya menjadi sesuatu yang positif. Tapi kalau sampai menyebabkan kematian, itu pembinaan macam apa itu Mas Araf? Apakah tetap kita harus menormalisasi, harus berlindung di balik alasan pembinaan? Alasan pembinaan tidak bisa dijadikan dalih dan alasan untuk melakukan tindakan penyiksaan, penganiayaan, dan menghilangkan hak hidup orang, gitu. Itu rezim hukum militer yang berkembang di banyak negara melarang tindakan-tindakan penyiksaan, bahkan menghilangkan hak hidup orang, gitu. Tidak dibenarkan alasan pembinaan itu. Sehingga menurut saya itu hanya menjadi dalih lari dari persoalan pokoknya itu. Ya, dalam konteks kasus di Kupang ini telah terjadi meninggalnya Pradaluki itu. Ada dua hak yang dilanggar tuh. Yang pertama adalah hak bebas dari penyiksaan dan penganiayaan yang diatur dalam Undang-Undang 3999 tentang HAM dan aturan hak asasi manusia lainnya. Yang kedua adalah hak untuk hidup gitu, yang secara jelas diatur di dalam konstitusi yang tergolong dalam hak yang sifatnya non-derogable right, tidak bisa dikecualikan dalam situasi dan kondisi apapun gitu. Jadi pasal 28 I Konstitusi Undang-Undang Dasar kita jelas itu Mbak, hak untuk hidup tidak bisa dikecualikan dengan dalih dan alasan apapun, termasuk salah satunya pembinaan. Jadi nggak ada alasan pembenar karena alasan pembinaan kemudian membolehkan tindakan kekerasan yang berlebihan yang mengakibatkan kematian para prajurit tersebut. Para prajurit ini mereka ikut menjadi bagian dari TNI untuk dipersiapkan dalam menghadapi perang menjaga kedaulatan, sehingga bukan untuk menjadi bagian dari proses kekerasan yang mengakibatkan kematian. Saya Oke. sangat memahami duka keluarga korban dan ibu dalam kasus ini karena ini sesuatu hal yang sangat serius dan ini bukan pertama kali terjadi. Di tahun 2023, 2021 juga terjadi itu peristiwa-peristiwa pembinaan yang diikuti dengan penyiksaan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Nah, DPR Komisi 1 tidak bisa melihat ini dalam konteks hanya sebatas ada sebuah kesalahan, kekeliruan dalam proses pembinaan, nggak bisa. Ini ada soal serius di dalam organisasi TNI yang proses pembinaannya, penataan organisasinya harus dievaluasi secara serius, yang tentu harus menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia dan dalam konteks tentu tidak diperbolehkan tindakan penyiksaan terhadap para prajurit tersebut. Baik. Nah, dalam rezim Oke. hukum internasional pun itu tidak dimungkinkan. Jadi buat anggota dewan saya harapkan supaya ini segera dievaluasi ini supaya tidak terjadi peristiwa-peristiwa serupa karena bukan satu Oke. kali terjadi. Ya, Itu mirisnya Mbak. Yang lagi, kedua Mas adalah Araf. Mas Araf, saya ingin putarkan ya, mirisnya lagi bahwa ada perwira yang menjadi tersangka berpangkat Letat 2 yang justru adalah komandan peleton dari Pradaluki. Ini disampaikan oleh anggota Komisi 1 juga, ada TB Hasanuddin, kita simak pernyataannya. Saya pikir benar bahwa hanya 4 orang pelakunya. Setelah dilakukan pengembangan menjadi 20. Dan lebih menarik ya, di dalamnya adalah komandan peletonnya, seorang perwira berpangkat Letan 2 lulusan Akademi Militer, ya masih muda sekali, ya mungkin umur sekitar 24-25 dan sebagainya, tetapi ikut terlibat. Ini yang saya sesalkan karena apa? Komandan itu justru ada di tengah-tengah prajurit untuk mengawasi, mengendalikan dan memberikan arahan. Ya, Mas Araf, kalau komandan sendiri adalah pelaku, apa yang bisa diharapkan bawahan? Kemana mereka harusnya mengadu jika ada bullying, perundungan, atau penganiayaan seperti ini, Mas Araf? Ya, komandan peleton harus bertanggung jawab dan komandan das bertanggung jawab. Nah, dalam beberapa hal sebenarnya harus dibangun ruang mekanisme komplain buat para prajurit kepada mekanisme-mekanisme independen ketika mereka mengalami persoalan-persoalan seperti ini gitu.
Nah, sekarang dunia digital bergerak di mana-mana, seharusnya DPR Komisi 1 itu bisa menjadi ruang untuk mekanisme komplain para prajurit. Karena kalau mereka komplain ke internal, sepertinya sulit ditanggapi, maka bisa juga komplain ke eksternal, yakni ke Komisi 1 itu. Yang kedua, Mbak, selain soal komplain yang harus diperbaiki adalah mekanisme sistem penghukumannya harus diperbaiki. Tadi dikatakan bahwa sudah disiplin dalam beberapa kasus. Saya rasa justru sebaliknya faktanya nih buat anggota dewan. Peristiwa di Deli Serdang, pemuda warga sipil meninggal, ya, ibunya berteriak di pengadilan karena vonis terhadap anggota militer hanya 2,5 tahun. Itu di mana rasa keadilan, kematian dan pembunuhan? Sebelumnya di Deli Serdang, sebelumnya lagi di Papua, pendeta Jeremia hanya 1 tahun vonis. Jadi mekanisme vonis melalui alasan disiplin militer, peradilan militer itu cenderung rendah. Karena itu dalam kasus seperti di Kupang, memang kita harus mendukung keluarga, memperjuangkan keadilan buat mereka. Begitu juga di Medan, agar tercipta karsa keadilan tadi itu. Mekanisme peradilan militer tidak membangun sistem penghukuman yang adil dalam beberapa kasus, sehingga peristiwa-peristiwa serupa terus terjadi karena tidak ada efek jerah. Bagaimana mungkin tidak berulang kalau peristiwa tindakan pembunuhan hukumannya hanya 2 tahun atau 2,5 tahun. Nah, tugas DPR adalah menjalankan mandat TAP MPR 67 tahun 2000 dan Undang-Undang TNI 3 2025 agar segera mereformasi sistem peradilan militer supaya kasus-kasus seperti ini, kejahatan yang terlibat tindak pidana umum, dapat diadili melalui mekanisme peradilan umum. Karena mekanisme peradilan militer tidak memenuhi prinsip-prinsip fair trial tuh, prinsip-prinsip peradilan yang adil dan baik gitu. Oke, kita langsung dengarkan jawaban dari anggota Komisi 1 DPR kita, Mas Soleh. Usulan yang disampaikan oleh Mas Araf tadi untuk mereformasi sistem peradilan militer kita, untuk membangun mekanisme ruang komplain kalau ada indikasi penganiayaan seperti ini. Apa yang bisa dilakukan Komisi 1 untuk mewujudkan ini? Saya sependapat dengan Mas Alarep, dan saya juga dari awal bicara di berbagai media perlu perbaikan SOP. Nah, SOP ini kan secara general perbaikan. Bagaimana pembinaan itu betul-betul mengedepankan sisi kemanusiaannya dan tidak menimbulkan sebuah musibah kematian seperti Prada Luki ini. Nah, saya sependapat. Namun demikian, kita juga melihat kesungguhan dan komitmen daripada TNI. Betul, memang ada beberapa bolong-bolong, ada beberapa kekurangan di sana sini. Nah, tentu saya sangat hormat Pak Mas Alarep bahwa DPR harus menjadi lokomotif dalam hal perbaikan perubahan sistem di TNI ini yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu, insya Allah Ta'ala ini akan menjadi sebuah bahasan dan akan menjadi sebuah agenda pembahasan ke depan. Bagaimana DPR bisa bersinergi dengan Pak Menhan dan juga di sini TNI dalam melakukan perbaikan-perbaikan ke dalam, baik perbaikan dalam sistem maupun dalam hal bagaimana rekrutmennya juga. Karena memang di sini juga rekrutmen juga perlu diperbaiki, terutama dari sisi psikologisnya, kesehatannya dan yang lain-lain. Jangan sampai ada hal-hal yang semacam ini. Ini kita juga nggak tahu sih sebenarnya seperti apa. Nah, ini ada beberapa aspek juga, seperti apa yang terjadi kematian daripada diplomat muda yang overload dan yang lain-lain. Ini juga harus ada perbaikan ke dalam. Ya, kita mohon supaya dari dialog singkat ini sudah bisa menginspirasi ya para anggota DPR, wakil rakyat kita untuk juga bisa mendukung reformasi, perbaikan-perbaikan yang bisa dilakukan. Terima kasih Pak Soleh dan juga Mas Araf sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanian.